Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NIM 10572112224 dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Analisis Konten Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, yang dimana ditulis oleh Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, yang dimana jurnal ini itu diterbitkan pada tahun 2026 di Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun yang melatar belakangi dari artikel ini yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah ini sangat memiliki peran yang strategis dalam membentuk kerangka normatif transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian kenapa saya memilih artikel ini untuk direview? Karena ini kan membahas tentang akad murabahah, yang dimana ini merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kemudian adapun tujuan saya sendiri untuk mereview artikel ini yaitu sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan studi ekonomi dan keuangan syariah serta memberikan evaluasi terhadap artikel ini. Adapun ringkasan dari isi jurnal ini, yang dimana dalam artikel ini yaitu peneliti berusaha untuk menjawab permasalahan penelitian tentang bagaimana isi, implementasi, dan tantangan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah dalam mendukung kepatuhan syariah serta pengembangan produk keuangan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri itu untuk menganalisis bagaimana perkembangan substansi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah sejak tahun 2000 hingga 2022 serta ingin mengevaluasi implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, kemudian adapun hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari pengaturan mekanisme dasar transaksi, uang muka, diskon, penyelesaian piutang, konversi akad, metode pengakuan keuntungan, hingga pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun dalam implementasinya ini itu masih ditemukan beberapa tantangan seperti penggunaan wakalah serta persepsi publik terhadap metode pengakuan margin yang dinilai mendekati sistem konvensional. Selanjutnya, adapun beberapa poin terkait mengenai analisis dan evaluasi terhadap artikel ini, yaitu yang pertama terkait mengenai kelebihan penelitian. Penelitian ini tuh memiliki kelebihan karena cakupan penelitian yang luas, karena menganalisis secara sistem evolusi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah dari tahun 2000 hingga 2022. Nah, kemudian penulis ini itu tidak hanya memberikan penjelasan tentang isi fatwa saja, tetapi juga mengaitkannya dengan bagaimana mereka dapat diterapkan pada produk yang dijual oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian terkait mengenai kekurangan penelitian. Nah, adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu yang dimana ini hanya menggunakan data sekunder dari dokumen fatwa dan literatur pendukung, sehingga memiliki keterbatasan. Gambaran implementasi yang dihasilkan ini masih bersifat umum. Selain itu, analisis tingkat kepatuhan syariah di lapangan ini juga belum didukung oleh data kuantitatif, yang dimana itu dapat memperkuat temuan penelitian. Selanjutnya terkait mengenai evaluasi metodologi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk memfokuskan pada analisis substansi fatwa dan perkembangannya,
penggunaan triangulasi sumber melalui perbandingan fatwa, regulasi, dan literatur akademik meningkatkan keabsahan data. Namun pendekatan ini lebih menekankan aspek normatif sehingga kurang mampu menggambarkan secara menyeluruh implementasi murabahah. Nah, selanjutnya kesesuaian teori, yang dimana studi ini itu memiliki korelasi yang baik dengan teori ekonomi syariah, terutama terkait dengan gagasan murabahah, yang dimana ini merupakan transaksi yang mengedepankan transparansi harga, kepemilikan, serta keuntungan. Nah, selanjutnya terkait mengenai pendapat pribadi itu, menurut saya karena jurnal ini menyajikan perkembangan peraturan secara kronologis dan mudah dipahami, saya pikir ini tuh membantu memperkaya penelitian tentang fatwa murabahah di Indonesia. Nah, studi ini tuh juga dapat menunjukkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa apakah praktik keuangan syariah ini sudah sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian adapun kesimpulan setelah saya mereview artikel ini, yang dimana jurnal ini tuh memberikan analisis yang sangat baik tentang evolusi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Nah, studi ini itu menunjukkan bahwa fatwa sangat penting untuk memastikan kepatuhan syariah dan mendukung pengembangan produk keuangan syariah. Namun penelitian ini belum memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lapangan karena hanya menggunakan data sekunder saja. Adapun sarannya yaitu penelitian selanjutnya perlu menggunakan data empiris melalui wawancara atau studi kasus agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan kepatuhan syariah dalam praktik murabahah. Sekian presentasi saya terkait mengenai review artikel ini. Saya memohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.